Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bustomi Programmer. Pada video ini saya akan membahas lebih dalam mengenai tipe data number di VB.NET. Oke, langsung saja kita ke materinya. Tipe data number di VB.NET. Ini saya bagi tiga. Yang pertama, warna biru ini merupakan tipe data integer atau bilangan bulat. Ada 4 macam tipe datanya. Ada byte, short, integer, sama long. Ini hanya memuat bilangan bulat. Selanjutnya desimal, single, dan double. Ini memuat bilangan pecahan. Lalu kenapa yang desimal ini saya bedakan warnanya? Karena desimal ini struktur integer binary. Sedangkan single dan double ini bilangan floating point atau bilangan pecahan. Sekarang kita bahas dulu tipe data yang integer atau bilangan bulat. Nanti yang bilangan pecahan ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi kita fokus yang 4 ini dulu. Yang pertama, byte. Tipe data byte ini tidak mengandung angka negatif. Jadi jangkauannya dari 0 sampai 255. Ini jangkauannya ya teman-teman. Jika kita tidak sengaja menggunakan angka negatif, nanti akan keluar warning pada Visual Studio-nya. Dan si VB-nya ini akan otomatis mengonversi ke tipe data short. Tipe data byte ini melebar menjadi tipe data short, integer, long, desimal, single, dan double. Maksudnya gimana? Jadi tipe data byte ini bisa konversi ke salah satu tipe data yang di bawahnya, ke tipe data short, integer, atau double. Jadi yang ada di bawahnya sini. Ini perlakuannya sama. Tipe data short juga begitu. Bisa konversi ke tipe data integer, long, desimal, single, dan double. Tetapi tidak bisa konversi ke atasnya yang byte sini. Begitu juga tipe data integer. Tidak bisa konversi ke tipe data yang di atasnya sini. Lalu bagaimana cara pembuatannya tipe data byte? Caranya seperti ini. Dim nama variabelnya, S tipe datanya byte, lalu masukkan nilainya. Perlu diingat ya teman-teman, tipe data byte ini jangkauannya dari 0 sampai 255. Jadi kalau kita masukkan nilainya lebih dari 255 sini, nanti akan error. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka Visual Studio-nya, kita buat project baru, new project, install application, namanya saya kasih number. Oke. Kita buat variabel di sini. Dim. Misalnya nama variabelnya saya buat umur. Umuran jarang sampai 255. Lalu tipe datanya byte. Sama dengan misalkan umurnya saya kasih 100. Kita konsol titik write-len panggil umur. Saya kasih konsol read key. Kita jalankan, hasilnya akan 100 seperti ini. Misalkan nilai umur ini saya ganti dengan 255. Ini masih bisa. Saya coba jalankan, ini masih belum error. Ketika saya ubah menjadi 256, ini akan keluar errornya. Kita no, error list ini akan keluar. Ini katanya ekspresi konstanta tidak bisa diwakili oleh tipe byte, tipe data byte ini. Jadi melebihi batasnya. Begitu juga ketika saya buat nilainya ini menjadi minus. Seumpama saya buat minus 10. Dia akan tetap keluar errornya ini. Errornya ini tetap sama. Jadi kita harus merubah tipe datanya. Oke, saya ubah lagi nilainya menjadi 100. Ini akan hilang errornya. Kita coba jalankan.
Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tipe data sort. Tipe data sort ini jangkauannya dari minus 32.768 sampai positif 32.767. Tipe data sort ini bisa menggunakan huruf S belakangnya. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Saya jelaskan yang pertama dulu ini dim, lalu nama variabelnya, tipe datanya sort sama dengan nilainya. Yang kedua ini dim, lalu nama variabelnya sama dengan datanya diakhiri dengan huruf S. Ini bisa huruf S kecil atau S besar. Lalu kita konsol. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini saya kasih jarak dulu. Konsol titik write_len. Saya kasih tipe data sort. Ini hanya saya kasih jarak seperti ini. Tipe data sort. Oh iya, yang atas saya kasih konsol juga. Konsol write_len. Saya kasih tipe data byte. Selanjutnya saya buat variabel dim, nama variabelnya contoh 1. Tipe datanya sort. Lalu nilainya saya kasih minus 300. Saya konsol titik write_len. Kita panggil nama variabelnya contoh 1. Kita coba jalankan, kita running. Ini hasilnya minus 300. Jadi seperti ini. Lalu saya coba contoh yang kedua menggunakan huruf S. Dim, nama variabelnya contoh 2 sama dengan nilainya saya coba 50. Diakhiri dengan huruf S belakangnya. Saya konsol bawahnya sini. Konsol titik write_len, nama variabelnya contoh 2. Untuk mengetahui contoh 2 ini tipe datanya sort atau bukan, sebenarnya kita cukup menaruh kursor ini di atas nih. Ini akan keluar dim contoh 2 S sort. Jadi kursornya taruh di atas nama variabelnya sini. Begitu juga dengan byte ini. Ini akan keluar S byte. Ini S sort. Jadi seperti ini. Oke, langsung saja kita jalankan. Akan keluar 50 ya. Jadi seperti ini. Oke, kita next. Selanjutnya tipe data integer. Tipe data integer ini jangkauannya sekitar 2 miliaran. Jadi tipe data integer ini yang sering banyak digunakan. Dan CVB ini akan default menjadi tipe data integer kalau tidak dideklarasikan tipe datanya. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Dim, ini nama variabelnya sama dengan nilainya 5. Nilai 5 ini masih masuk tipe data byte atau tipe data sort. Tetapi CVB-nya ini akan default menjadi tipe data integer. Karena menurut si Microsoft sendiri ini tipe data integer performanya lebih optimal. Meskipun kapasitasnya 4 bits dibanding tipe data sort dan tipe data byte ini 1 bits. Tetapi tipe data byte dan sort ini lebih banyak waktu untuk memuat, menyimpan, dan mengambil datanya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh yang pertama. Dim, nama variabelnya, tipe datanya integer, sama dengan nilainya. Yang kedua ini tidak perlu deklarasikan tipe datanya, karena otomatis menjadi tipe data integer. Lalu kita konsol. Oke, kita praktekkan. Saya kasih jarak lagi di sini. Konsol titik write_len. Saya kasih string isinya tipe data integer.
Oke, saya buat variabel di sini dim, nama variabelnya int1, tipe datanya integer, sama dengan nilainya saya buat 500. Kita konsol, titik write-len, panggil nama variabelnya int1. Kita jalankan, dia akan keluar 500. Kita coba contoh yang kedua. Buat lagi variabel di sini dim, nama variabelnya int2, sama dengan nilainya saya buat 10. Saya konsol di bawahnya sini, konsol titik write-len, panggil int2. Kita coba jalankan, ini hasilnya akan 10. Seperti ini. Saya taruh di atasnya, ini akan keluar dim, ini integer, yang ini juga integer. Ini dim int2 sama dengan integer. Dim int2 as integer. Ini tipe datanya integer. Oke, next. Selanjutnya tipe data long. Jangkauan tipe data long ini sekitar 9 juta triliun. Tipe data long ini bisa menggunakan huruf L belakangnya, seperti tipe data short tadi. Jadi seperti ini, nilainya diikuti dengan huruf L belakangnya. Contoh yang pertama ini dim, nama variabelnya slong, tipe datanya ini nilainya. Yang kedua dim, nama variabel, nilainya diikuti dengan huruf L belakangnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sini saya kasih konsol write-len, konsol titik write-len. Saya buat string tipe data long. Kita buat variabel dim, nama variabelnya ex1, example1, s tipe datanya long, sama dengan nilainya saya isi 200. Lalu kita konsol, saya scroll dulu, kita konsol titik write-len, panggil nama variabelnya ex1. Kita jalankan, saya tekan F5, ini hasilnya 200. Oke, contoh yang kedua tadi menggunakan huruf L besar. Saya buat dim example2 sama dengan nilainya saya buat 300, diikuti dengan huruf L belakangnya. Lalu saya konsol bawahnya sini, konsol titik write-len, panggil nama variabelnya ex2. Saya coba jalankan, hasilnya 300, 200. Oke, kita next. Sebenarnya 4 tipe data ini punya teman atau kakak beradik. Jadi ini dia. Byte ini S byte. Sifatnya itu sama dan ukurannya sama, jangkauannya juga sama. Yang membedakan itu nilai awalnya saja. Kalau byte ini nilai awalnya dari 0, sedangkan S byte ini nilainya dari -128. Tapi kalau dijumlahkan 128 tambah 127 hasilnya 255. Ini sama jangkauannya. U-short juga begitu, jangkauannya dari 0. U-integer juga nilai awalnya dari 0, U-long dari 0. Ukurannya ini sama semua. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Jadi seperti ini. Ini dim, nama variabelnya example S byte, tipe datanya S byte. Ini dari -100. Kalau byte sendiri ini tidak bisa karena jangkauannya dari 0. Ini U-short, dim example U-short 1, seperti biasa S U-short 20. Kalau U-short ini bisa menggunakan huruf belakangnya. U-integer juga begitu. Bisa menggunakan UI, ini bisa menggunakan huruf kecil atau besar. U-long juga begitu.
600 UL. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya buat konsol WriteLearn di sini. Konsol titik WriteLearn. Saya kasih string tipe data s-byte. Saya buat variabel dim, nama variabelnya example s-byte. Tipe datanya s-byte. Saya isi nilainya dengan -100. Saya konsol titik WriteLearn, nama variabelnya example s-byte. Kita jalankan. Ini hasilnya -100. Saya coba lagi yang usort. Saya buat konsol titik WriteLearn, tipe data usort. Saya buat dim, nama variabelnya example usort 1, tipe datanya usort. Nilainya saya buat 10. Saya konsol titik WriteLearn, panggil nama variabelnya example usort 1. Kita jalankan, hasilnya 10. Kita coba menggunakan huruf dim, nama variabelnya example usort 2 sama dengan nilainya 20, lalu diikuti dengan huruf US. Kita panggil variabelnya konsol titik WriteLearn example usort 2. Kita jalankan, hasilnya 20. Kita coba yang uinteger. Saya scroll dulu. Konsol titik WriteLearn. Saya isi tipe data uinteger. Dim, nama variabelnya example uinteger s uinteger. Sama dengan nilainya saya buat 500. Saya konsol titik WriteLearn, panggil nama variabelnya example uinteger. Saya jalankan, ini 500. Lalu buat variabel lagi dim example uinteger. Yang awal ini saya nilai 1, yang ini 2, ini jangan lupa kita ubah 1. Sama dengan saya buat 600 diikuti dengan huruf UI. Lalu kita konsol bawahnya sini, konsol titik WriteLearn, nama variabelnya example uinteger 2. Kita jalankan, ini hasilnya. Itu juga dengan ulong, konsol titik WriteLearn string tipe data ulong. Buat variabel dim example ulong s ulong sama dengan 1000. Lalu buat variabel lagi dim example ulong. Ini saya kasih angka 1, ini kasih angka 2, sama dengan
Ini nilainya saya isi 900 UL. Kita konsol write-learn. Ini example yang ulong 1 konsol titik write-learn example ulong 2. Kita jalankan. Ini seperti ini hasilnya. Ini tipe data byte, short, integer, long, tipe data ushort, tipe data uinteger, tipe data ulong. Sekian dulu tipe data integer atau bilangan bulat. Untuk tipe data bilangan pecahan nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Kalau ada yang masih bingung atau yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe Bustomi Programmer. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.